Balik lagi di Jul ID, jangan julid tanpa data yang valid. Minal aidin wal faizin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat dong pastinya. Gimana THR? Ada yang belum turun? Ngomong-ngomong soal momen lebaran ya, di Indonesia tuh mungkin ada salah satu yang fenomenal itu yang lagi rame banget diomongin itu soal Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan siap-siap jadi capres. Jadi ceritanya Pak Anies Baswedan itu ya sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sih menggelar sebuah sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ya di JIS. Nah waktu itu tuh diikutin oleh ribuan orang, banyak banget membeludak dan banyak analisa-analisa yang kata para pengamat gitu. Kayaknya nih Pak Anies Baswedan nih katanya bisa mengkapitalisasikan programnya dia itu dan banyak beberapa keberhasilan yang lain seperti Formula E, sirkuitnya kan baru jadi tuh kata Pak Anies, tinggal finishing sama tiketing gitu ya. Itu kan bisa jadi kata para pengamat tuh, menurut pengamat politik Deddy Kurniasyah, abang-abangan gue, dia bilang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu katanya tuh sangat siap menghadapi kandidasi capres gara-gara dia sudah menyelesaikan sirkuit Formula E. Katanya gitu. Nah, beberapa modelnya tuh udah hampir lengkap gitu ya. Nah, apalagi gara-gara popularitas dan elektabilitasnya dia yang meroket tuh. Udah mah bikin sirkuit Formula E, ya kan, ditambah lagi ada JIS itu. Apalagi bikin sholat Idul Fitri itu di situ. Rame ya kan? Nggak hanya rekam jejaknya, prestasi serta ketokohannya Anies juga secara nasional tuh kuat kata Pak Deddy gitu kan. Tapi sayangnya kan Pak Anies nih belum masuk partai nih gitu. Nah yang Anies perlukan kata Pak Deddy ini hanya perlu jaminan keterusungan. Udah sisanya cukup menjamin gitu. Keren nggak sih Pak Anies? Keren banget ya. Jadi presiden mana juga bisa kayaknya Pak Anies. Cuma ngomong-ngomong soal JIS itu kan rame banget ya. Ada yang bilang, wah ini nih bikin kerumunan nih, kayak begitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang, ya ini udah nggak relevan, orang yang lain juga udah pada bikin kerumunan gitu kan. Nah sekarang kita tinggal Pak Luhut aja nih. Pak Luhut kemarin sebenarnya bolehin atau enggak? Kalau misalkan sholat Idul Fitri sama pemerintah dibolehin, tapi kan nggak tahu kalau misalkan izinnya di JIS gimana, karena ramenya tuh gila ya, bukan main ya kalau di JIS. Ya tapi kan kalau misalkan dilihat-lihat gitu ya, mungkin aja gitu Pak Jokowi itu sedikit demi sedikit tuh sudah mulai mendukung Pak Anies. Karena hal itu bisa terlihat juga waktu Pak Jokowi itu mampir ke sirkuit yang buat Formula E itu di Ancol gitu. Nah, walaupun demikian, kayaknya emang Pak Anies ini agak-agak gimana gitu ya. Dia tuh sebenarnya siap atau nggak siap sih? Kan ada Nasdem ya. Nasdem tuh udah mulai melirik-lirik gitu kan. Harusnya tuh bisa juga tuh kalau misalkan sama PKS, sama PAN, sama partai apa lagi gitu. Nah, ini Pak Ray Rangkuti, Direktur 5, bilang kayak gitu. Kalau misalkan ada 4 parpol ini, ya, yang ngedukung Gubernur DKI Jakarta, ini pasti bisa nih. Apalagi tuh udah ada JIS. Balik lagi, karena prestasi-prestasi itu tuh mendukung gitu kan. Ada Partai Nasdem, ada PKS, ada Partai Demokrat, ada PAN, Partai Amanat Nasional. Katanya ada 4 itu. Bisa, tapi sayangnya kata Pak Ray Rangkuti, Pak Anies Baswedan ini selalu menggunakan isu identitas dalam meraih dukungan. Salah satu contohnya di JIS itu. Di JIS itu sholat Id. Kata Pak Ray Rangkuti salah satu cara untuk ya mendapatkan dukungan. Tapi ya kalau menurut gue, sah-sah aja sih orang pengen mendapatkan dukungan dengan cara apapun gitu ya. Selama tidak menggunakan cara-cara yang buzzer gitu, menurut gue sih masih oke lah. Atau enggak cara-cara, karena buzzer tuh buat nyerang orang gitu, menurut gue tuh nggak pantas kalau misalnya untuk mendapatkan dukungan. Better ya udah bikin acara aja, kasih tahu prestasi lo apa aja gitu kan. Kayak misalnya jembatan finisi yang merah itu kan. Iya, yang di Kuningan kan.
Nah salah satunya tuh jembatan itu dibenerin ya. Iya. Iya, direnovasi jadi bagus tuh Pak Anies. Terus misalkan Pak Ganjar, dia bikin kayak media sosial, orang-orang itu tuh bisa naruh belanjaan di situ, nanti dipromosin sama Pak Ganjar misalnya. Terus apa lagi ya kalau Pak Anies ya? Ya JIS sama Formula E lah, udah bosan lah disebut mulu. Tebet Eco Park, ya pokoknya itulah. Yang penting harus ada prestasi. Jadi kan orang mendukungnya enak gitu, jangan sampai nggak punya prestasi apa-apa tapi pengen nyapres gitu, ya nggak Bal? Abis ini ada satu lagi nih, ngomongin soal selebritas tanah air. Yang dulu tuh sempet rame itu yang gitu kan ya? Apa sih namanya? Caesar ya? Julius Caesar atau siapa namanya? Iya, Caesar KS itu. Nah, netizen ya pada gimana ya? Ini kurang ajar banget ya. Gara-gara si Caesar ini live sampai 24 jam atau 1 hari penuh, ini netizen tuh bilang dia tuh nyabu. menduga netizen tuh menduga si Caesar ini nyabu gitu. Tapi udah ada tanggapan belum dari Baris Krim? Tapi kayaknya belum ada tanggapan ya dari aparat kepolisian. Ya nanti kita lihat aja lah. Ya artis-artis kayak gitu mungkin udah biasa kali, kan jam terbangnya tuh udah kemana-mana gitu-gitu, capek dan udah punya banyak energi gitu. Apalagi dia kan nggak tahu dia kerja nggak sih sekarang? Itu live dia kerjanya. Oh dia kerjanya nge-live. Gak tau lah, yang penting halal aja duitnya, jangan dipakai buat nyabu duitnya gitu. Ya pokoknya cukup segitu aja. Jangan lupa komen, like, ya kan, subscribe channelnya Genpi.co, dan jangan lupa juga download aplikasinya di App Store dan di Play Store. Oh jangan lupa juga baca berita-beritanya Bang Andri ya, Andri Saiful. Oke, Genpi.co, tahu kamu banget. Dadah.